Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk meningkatkan iman, menambah ilmu. Karena apa? Karena banyak di antara kita itu yang ilmunya mandek. Jadi ya hanya sampai di situ. Dia bekerja bertahun-tahun, hafalan Qur'annya nggak nambah, pengetahuannya tentang Allah juga enggak, Asma'ullahul Husna juga nggak hafal. Jadi hanya sibuk cari uang. Hari ini kita akan berbincang tentang adab, etika. Bagaimana seorang ketika menjadi bos, menjadi atasan, dan bagaimana ketika seorang menjadi bawahan. Karena pada sejatinya antum ini semuanya dua-dua tadi. Atasan dan bawahan. Hanya waktu dan tempatnya yang berbeda. Ketika antum menikah, aku jadi atasan nanti. Yang belum menikah ini mungkin sampai sekarang masih belum jadi atasan, tapi suatu saat antum bakal jadi atasan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua adalah pemimpin, semuanya, dan bakal dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi seorang walaupun jadi bawahan, tetap dia memimpin sesuatu. Anak kepingin tahu di Trifal dan bin Daud ini, yang paling tinggi mungkin Mas Haris, ya. Mas Haris punya anak buah, Mas Haris. Anak buahnya Mas Haris punya anak buah lagi. Yang paling di bawah siapa? Siapa yang paling di bawah? Salah. Freezer itu. Cop-copan apa semua itu bawahannya antum. Artinya mungkin antum merasa anak yang paling ngisor ya. Enggak. Ada yang di bawah antum iki. Yang di bawah-bawah itu. Makanya semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hanya saja perbedaan apa yang antum pimpin. Baik, anak akan bicara tentang adab menjadi pemimpin dulu, karena semuanya pemimpin. Yang pertama, amanah. Dan amanah ini sifat seorang yang beriman, ya. Seperti kita bahas waktu itu bahwasanya kalau mau cari pekerja itu kriterianya dua. Apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Jujur, amanah. Amanahnya benar. Satunya, jujur sama amanah ini bareng lah. Orang amanah biasanya jujur, ikhlas, ya bareng bisa. Apa jemaah gitu udah bahas. Kalau bahasa Qur'annya itu al-qawi al-amin. Kuat dan amanah. Amanah ini kan dari sisi apa bahasa kerennya itu? Integritas. Iya. Integritas, ya, integrity. Kalau kuat ini integritas dan kredibilitas. Kuat maksudnya dia itu pinter, dia itu mumpuni, kredibel tadi. Makanya kalau sekedar amanah tapi nggak kredibel, ya kerjaannya nggak jalan juga. Orangnya pinter, kredibel, tapi nggak amanah, habis hasilnya. Maka kriteria pertama seorang pemimpin itu harus amanah. Karena banyaknya orang yang nggak amanah, hampir semua tempat kerja itu ada CCTV-nya. Antum lihat, dulu masa ada CCTV? No. Akhirnya CCTV ini membuat orang itu jadi amanah. Jadi bosnya ndak ada, karena ingat kalaupun dia atasan masih ada yang
di atasnya lagi. Kalau dia bawahan masih ada yang di bawahnya lagi. Semua seperti itu nantinya. Ketika dia melihat CCTV, loh aku didelok gitu, direkam nih. Akhirnya dia jadi amanah. Jadi kadang-kadang ada orang yang amanahnya itu terpaksa. Tapi kita seorang muslim harus selalu merasa diawasin Allah SWT. Jadi yang jadi pemimpin, atasan, antum diawasin Allah walaupun atasan antum sedang sakit, atasan antum sedang tidak hadir. Karena kalau kita lihat ya, Nabi SAW itu pemimpin tertinggi. Tapi kadangkala Nabi SAW itu keluar kota. Di Madinah, siapa yang Nabi taruh? Orang lain. Untuk menggantikan posisi Nabi SAW. Dan penduduk Madinah harus taat, harus patuh kepada pemimpin yang ada, walaupun dia hanya pemimpin pengganti. Wajib seperti itu. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan agar kita jadi orang yang amanah. Yang kedua, pemimpin itu, atasan itu harus tawadhu, jangan sombong. Biasanya orang itu kalau jabatannya naik melihat ke bawah itu dengan pandangan yang remeh. Awakmu sombong dulu, aku atasanmu dulu. Apalagi kalau yang pakai, atau di sini tidak ada seragamnya ya. Ada orang yang ketahuan jabatannya itu dengan seragamnya kelihatan. Jadi dia pakai seragam itu di kaca itu, ono bintang nih, gitu kan. Maka pemimpin itu harus tawadhu. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi SAW, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu itu. Sampai dikatakan janahak, rendahkan sayapmu. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengikutimu, dari orang-orang yang beriman. Jadi orang yang punya sifat sombong tidak pantas jadi pemimpin. Kenapa? Anak buahnya nggak suka. Anak buahnya bahkan bisa jadi nggak tulus ketika dia disuruh sama pemimpinnya. Karena sombong pemimpinnya, dia jadi nggak apa? Nggak, males gitu loh. Ada dikerjakan, nggak ada nggak dikerjakan. Maka perlu semuanya, karena antum sebagai pemimpin punya sifat tawadhu. Kemudian yang ketiga, harus menjaga apa yang diamanahkan. Kalau kita mungkin urusan harta ya, yang paling berat amanah itu dalam urusan harta. Jangan sampai makan haram. Karena ada di satu tempat yang pemimpinnya itu kerjasama sama anak buahnya makan haram. Ada cerita kawan anak masuk penjara dia. Padahal dia anak tidak ikut-ikut Ustaz. Tapi antum membiarkan pemimpin antum korupsi. Dia yang bikin suratnya, dia yang tanda tangan. Maka perlu menjaga diri dari yang haram. Ingat kalau kita makan haram, ya daging mana saja yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya. Dan tidak berkah. Ada orang yang kepingin cepat kaya, akhirnya dia melakukan yang haram, tidak tambah kaya. Tambah menderita hidupnya, walaupun berlimpah hartanya. Kemudian yang keempat, ya harus bersikap bijak dalam mengkondisikan anak buahnya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi usahakan merasa memiliki. Sifat merasa memiliki ini yang akan menjaga. Antum bisa bedain ya, orang yang rumah ngontrak sama rumah sendiri. Kalau rumahnya ngontrak, rusak ini, rusak itu, apa kata dia? Itu omahku. Dibiarkan. Padahal seharusnya dia ketika dia merasa milik dia, maka dia akan jaga. Maka dia seorang pemimpin harus merasa memiliki apa yang diamanahkan kepada dia, sehingga dia akan menjaganya. Kemudian yang kelima, perlu perencanaan. Jadi pemimpin itu, antum semuanya pemimpin. Anda menganggap semua kalian adalah pemimpin sekarang. Jadi antum mau memikirkan gimana sih? Umpamanya kita bicara trival, bicara bindaud, gimana supaya maju? Tidak ada pikiran, iki tugasnya atasan. Iya, antum juga atasan untuk yang di bawah antum. Kalau antum melihat ke atas, antum posisinya bawahan. Tapi kalau melihat ke bawah, antum atasan. Maka perlu memikirkan nanti, jadi bisa usul sama pemimpin di atasnya, Pak gimana kalau seperti ini, seperti itu. Jadi berusaha untuk memakmurkan apa yang dia garap.
Kemudian pemimpin itu harus adil, nggak boleh pilih kasih. Karena kalau sudah ada pilih kasih, akan merusak suasana kerja. Aku kenal Big Bos. Aku ponakan bos. Aku biasanya orang ngelihat ini, aduh, tidak nyaman. Karena dia dilebihkan. Maka pemimpin itu harus bersikap adil. Dan kita tahu sama anak saja kita harus berlaku adil sama anak. Itu anak kita. Nah, iya, kita kan ingin semua anak-anak kita itu berbakti sama kita. Nggak ingin mamanya punya 5 anak yang berbakti cukup 1. Kalau pilih kasih kan 1 tok yang dikasih, yang lainnya nggak dikasih, enggak. Jadi perlu bersikap adil. Kemudian yang ketujuh, akhlak. Harus punya karakter yang mulia. Maka nasihat anak kepada semua, usahakan baca doa. Ada doa yang paling pendek, minta supaya kita akhlaknya mulia. Ingat, yang paling berat di hari kiamat nanti ketika ditimbang itu, akhlaknya mulia. Akhlak ini sifat, kriteria batin manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Cara tahu antum akhlaknya udah baik belum? No. Wis kena Ustaz. Ibu ana bilang ana baik ya, kalau ibu antum selalu baik. Tapi apakah benar antum baik atau tidak? Tapi sebelum kita bicara bagaimana mengetahui akhlak yang baik atau tidak, doa ini tolong dihafal. Insya Allah semuanya hafal, cuma kadang-kadang lupa. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Coba baca semuanya. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Antum baca. Belum. Allahumma hassanta khalqi. Ta khalqi fahassin khuluqi. Ahsan. Fahassin khuluqi. Hassanta khalqi fahassin khuluqi. Fahassin khuluqi. Fahassin khuluqi. Seharusnya yang paling terakhir itu paling hafal karena sudah dengar dari semuanya. Tapi siap. Jadi baca tuh doa. Bagaimana cara kita tahu anak ini karakternya api apa enggak? Antum perlu tanya, duduk sama orang yang ngerti, sama seorang ustadz, ya, sowan ke tempatnya ustadz, tempatnya siapa lah, ustadz-ustadz di STDI banyak, ya. Tanya, ustadz, anak ini kayak gini orangnya ustadz. Ada orang yang ngambekan, ono wong sing ngambulan, ada orang salah ngomong langsung, wis 2 hari tidak enak makan. Ada orang kayak gitu, kita perlu perbaiki. Yang kedua, dengar dari kawan-kawan. Kita kan bareng-bareng di sini. Kita perlu masukan gitu dari kawan kita. Kalau nggak dapat, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita. Biasanya musuh itu, aduh wis elek kabeh kita. Antum jangan sakit hati sama dia. Ambil kritikan jeleknya itu untuk memperbaiki diri. Kemudian yang keempat, dengan cara bergaul sehingga tahu mana sih yang disukain sama orang dan mana yang tidak disukain orang. Di situ kita bisa memperbaiki akhlak kita. Jadi pemimpin itu harus punya karakter yang baik gitu dan terus diperbaiki. Mungkin Anda masih belum pantas jadi pemimpin yang tinggi. Oke, berusaha, jangan berkecil hati. Kita semua belajar di sini gitu. Kemudian yang ke-8, al-iffah. Pemimpin itu harus menjaga syahwatnya. Iya.
Jangan sampai kita mengikuti kemauan kita. Kadangkala orang itu kalau sudah punya ya kedudukan, dia bisa menzalimin orang, dia punya uang lebih, dia gunakan untuk memuaskan syahwatnya. Na'udzubillah. Maka berhati-hati, lebih baik jadi anak buah daripada jadi pemimpin, akhirnya antum rusak gitu loh. Jangan sampai. Kemudian yang keberapa tadi? Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9 musyawarah. Pemimpin yang baik itu yang suka musyawarah sama anak buahnya. Coba dengarkan mamanya antum kumpul sama anak buah antum, nantinya dengar apa nih masukan-masukan supaya kita lebih maju. Bagaimana supaya kita lebih nyaman di sini, seperti itu. Ya kalau bisa gajinya 10 juta, mau gitu. Enggak apa-apa, kayak namanya musyawarah gitu loh. 10 juta setahun tapi 10 juta. Jadi musyawarah penting. Dan pemimpin nanti ngomong, oke, kalau memang gajinya kepingin ditinggikan, bagaimana sekarang pemasukannya lebih tinggi. Jadi intinya kita ini ingin yang terbaik gitu loh. Dan kerjanya akan lebih bagus gitu loh. Kalau memang mau lebih tinggi ya kerjanya ditambah, lebih semangat lagi. Jadi kita membangun sebuah lembaga, kalau sudah ada kepemilikan di diri kita, insya Allah cepat ya ma. Tapi kalau mikir, enggak, anak ini cuma batu loncatan, anak ini sih mau loncat enggak nemu gitu loh. Akhirnya dia nggak akan sungguh-sungguh. Oke, kalau bicara engkau mau berpikir untuk lebih bagus lagi, tapi ketika bekerja di sebuah pekerjaan, sempurnakan sehingga ketika loncat di situ sudah sempurna, wis kena gitu. Jadi musyawarah, dan Allah aja nyuruh nabinya musyawarah ya. Kemudian yang ke-10 memberikan contoh yang baik. Pemimpinnya kalau tadi dari tawadhu ya, datang masuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya, kepada anak buahnya, karena yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk gitu, seperti itu. Kemudian yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Jadi perlu ada yang namanya percontohan yang baik dari pemimpin. Dan kalau antum jadi orang tua, antum harus jadi suri tauladan yang baik. Sekarang ini dimulai gitu. Kemudian yang ke-11, pemimpin itu harus tegas. Jadi kadangkala anak buah itu meremehkan pemimpin yang tidak tegas. Maka seorang pemimpin harus tegas. Bukan berarti dia keras, enggak. Tapi tegas. Sesuatu yang memang nggak boleh, berusaha untuk katakan nggak boleh gitu. Mungkin anak buahnya akan sakit hati ini dan itu, nggak apa-apa. Nanti antum kalau jadi orang tua atau antum jadi seorang suami memimpin istrinya, ya harus tegas. Karena kita akan dimintain pertanggungjawaban pemimpin ini. Kadangkala ada yang bermudah-mudahan, pemimpinnya jarnois, kesian. Jadi contohnya gini, ada di sebuah tempat seorang pekerja itu nyolong. Kata atasannya, biar kok enggak banyak. Kira-kira orang itu akan berhenti mencuri 1000? Oh, ternyata enggak apa-apa. Jadi 10.000 dibiarkan. Oh, ternyata enggak apa-apa. Terus naik. Yang salah siapa? Orang itu salah. Tapi pemimpinnya yang tidak tegas menyebabkan kesalahan itu terjadi gitu loh. Seharusnya kan dari kemarin sudah diputus gitu loh. Maka pemimpin harus tegas. Kalau enggak, kesian orang-orang itu ya akhirnya melakukan tindakan kriminal yang apa ya, sampai akhirnya antum tahu orang kalau kena gula kakinya luka ya, orang kena diabetes kakinya luka, kalau nggak segera diobatin nanti dipotong kakinya itu. Maka kita harus berusaha untuk mengobatin sebelum parah. Kemudian nomor 12, pemimpin itu jangan mendengarkan dari orang-orang yang suka mengadu domba. Maka kalau ada laporan, dilihat iki bener enggak. Jangan langsung diterima. Dan kita juga perlu tahu ini yang menyampaikan berita siapa. Karena terkadang di perusahaan yang besar, itu mungkin masih sedikit ya. Di perusahaan yang besar itu ada hasad, ada iri dan dengki di antara anak buah.
Sehingga dia berusaha bagaimana mengikut kawannya, ya, bagaimana orang ini supaya nggak naik jabatannya, itu terjadi. Maka seorang pemimpin harus cross check ketika dia menerima berita umpamanya. Kemudian yang ke-13, perlu mendengarkan nasihat. Jadi jangan merasa pemimpin akhirnya wis aku yang paling benar. Ya enggak juga. Kadangkala kita sebagai manusia juga melakukan kesalahan. Makanya perlu meminta nasihat kepada orang-orang yang memang berkompeten untuk memberikan nasihat. Kemudian yang ke-14, jangan suka mencari kesalahan. Jadi kalau pemimpin itu lihat kepada kesalahan, kepada yang negatif-negatif, maka akhirnya nggak akan maju gitu loh. Seharusnya kalau ada kesalahan yang tanpa dicari ketahuan, maka diperbaiki. Kalau ada perbuatan positif, maka bagaimana kita memberikan motivasi kepada orang-orang itu. Jadi pemimpin tuh tahu. Makanya di beberapa tempat itu ada karyawan teladan. Fotonya dipasang biasanya. Kalau di mana ya? Di kereta api ya. Ada di kereta api di mana-mana lah Anda lihat, itu bentuk kepemimpinan yang baik. Nanti difoto. Jadi antum fotonya dipajang di mana? Di Instagram paling Mas Haris ya. Terlihat di Instagram, terlihat di YouTube. Ini yang tidak pernah telat. Nanti di bawahnya yang telat terus. Jadi pemimpin itu perlu memotivasi supaya yang telat ini semakin yang teladan itu, yang nggak pernah telat itu semakin semangat, dan yang suka telat berubah menjadi tepat waktu. Tapi kalau yang teladan yang nggak pernah telat ini nggak pernah dikasih apresiasi, akhirnya dia jadi telat. Loh aku kayak apa semangat. Iki fulan telat terus nggak bobo, akhirnya dia turun gitu loh. Maka kita perlu seperti itu. Kemudian yang ke-15, perlu membagi pekerjaan. Makanya tugas pemimpin itu ketika ada banyak pekerjaan, bagaimana dia membaginya. Kemarin jamaah anak ketemu teman yang Masya Allah, dia kerja di perusahaan ya, perusahaan yang sudah syariat, itu kerjanya cuma 4 hari kerja. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad itu libur. Karena bukan jualan ya. Dia jasa. Dia ngomong, ternyata pekerjaan itu kalau dibagi 6 hari, ya tidak mari juga. Dibagi 4 hari, selesai. Jadi orang itu tahu targetnya, 4 hari selalu selesai. Selesai mereka, antum liburnya 3 hari gitu loh. Pokok selesai. Ya akhirnya mereka semangat gitu loh. Dan jadi produktif. Dan nanti ke depannya mudah-mudahan semakin baik kita punya usaha ini. Mereka itu Mas Haris punya anak juga akan usulkan buat STDI nantinya. Selama ini kan ada tunjangan, nanti ada tunjangan buat siapa? Buat istri, buat anak ya. Kalau sebagai pegawai tetap. Itu ada tunjangan buat orang tua. Jadi yang bekerja itu bagaimana selalu tiap bulan kalau dapat ketemu orang tuanya. Dia itu dibantu untuk berbakti sama orang tuanya. Dengan alasan apa? Mereka mengatakan, Ustaz, mungkin ada 1-2 orang tua yang doanya mustajab kan Ustaz? Doakan kita jadi usaha kita bisa lebih makmur gitu loh. Gimana kalau semua orang tuanya mendoakan anaknya, ya Allah nak, mudah-mudahan usahamu semakin lancar nak, Masya Allah. Tapi banyak anak kan mikir apa buat kawin, kalau yang belum kawin, aduh lagi mau ngasih orang tua itu, aduh sih durung mampu aku ini itu. Nah, ada tunjangan itu wajib diberikan kepada orang tua. Jadi perlu membagi pekerjaan itu, dibagi, insya Allah bisa selesai asalkan kita memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau nggak, kita nggak pernah punya waktu jemaah. Kemudian yang ke-16, jangan terlalu banyak rapat. Rapat penting. Jadi anak sing pemimpin rapat meneng. Sampai anak buahnya kesel loh, rapat terus. Rapat penting. Tapi jangan terlalu sering, sesuai dengan kebutuhan jemaah. Kemudian yang ke-17, perlu memuliakan orang-orang yang berpengalaman.
Jadi bukan dibeda-bedakan bagaimana yang anak buah lainnya ini ngelihat, iki loh, orang ini pengalaman, orang ini punya keahlian. Sehingga lebih diutamakan, dan ucapan syukur, terima kasih juga penting diberikan kepada anak buahnya. Kemudian pemimpin juga harus memikirkan, jangan hanya memikirkan dunianya saja. Karena ada pemimpin memikirkan bagaimana usaha ini menghasilkan untung sebesar-besarnya. Harus diganti. Tetap bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi bagaimana anak buahku juga dapat pahala yang banyak, yang besar. Makanya ketika Mas Haris mengusulkan gimana Ustaz kita wajibkan untuk kajian, anak ngomong bagusan. Itu sebagai bentuk tidak memikirkan dunianya antum. Kalau memikirkan dunia, maka akan dipikirkan jangan kajian. Di pengajian kan gimana kalau ada orang beli? Kayak sekarang nih. Kalau kita memikirkan dunia, rugi. Ya Allah, Ustaz, ini biasanya sebelum zuhur ini rotok rame-rame, Ustaz. Tapi karena pemimpin itu nggak boleh hanya memikirkan dunianya saja, maka penting memikirkan akhiratnya anak buah. Apalagi anak-anak buah memang yang dia daftar kerja untuk cari uang gitu. Kemudian jamaah, kita selesai nih di adab pemimpin. Tapi bagaimana adab menjadi anak buah? Banyak adab menjadi anak buah, tapi kayaknya kita udah zuhur ya. Nah, satu adab anak buah yang perlu ana sampaikan sekarang. Sami'na wa ata'na. Ini adab yang penting. Aku dengar dan taat. Pernah Nabi SAW mengutus pasukan perang. Dalam perjalanan, pemimpinnya itu marah. Lalu pemimpinnya mengatakan kepada anak buahnya, kalian semua bikin api. Ambil kayu bikin api. Setelah apinya besar, pemimpinnya mengatakan, semuanya masuk ke api. Nabi SAW menyuruh kalian taat sama aku, kata dia. Kata orang-orang, betul. Sebagian itu mau masuk ke api. Karena taatnya sama pemimpin. Yang satu mengatakan nih, ya apa kita mau masuk ke api, kata dia. Sedangkan kita ini kepingin keluar dari neraka, selamat dari neraka. Akhirnya dalam kondisi mereka ribut, pemimpinnya amarahnya reda. Lalu dia mengatakan, udah nggak usah. Akhirnya mereka melaporkan kepada Nabi SAW tentang kondisi itu. Nabi SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Kalau kalian taat sama pemimpin yang nyuruh masuk ke api, kalian nggak akan keluar dari neraka nantinya. Jadi intinya ada satu yang perlu dimiliki oleh anak buah. Sebelum yang lain yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dia harus dengarkan pemimpin. Taat sama pemimpinnya. Mungkin antum merasa, Ustaz, tidak enak jadi anak buah. Iya, tidak enak jadi anak buah. Anak punya kakek, itu ngasih nasihat kepada anak-anaknya, jangan ada yang kerja sama orang. Anak punya kakek, ngasih nasihat anak, jangan ada yang kerja sama orang. Kalau harus kerja sama orang, kerja sama abahnya sendiri. Kenapa? Tidak enak disuruh-suruh. Kakek anak itu pernah jadi keneknya bis dulu di Jakarta. Tahun 35 sebelum kemerdekaan itu jadi kernetnya bis. Disuruh-suruh ini itu macam nggak enak, kata dia. Enak usaha sendiri. Tapi sebelum antum usaha sendiri ya belajar ilmunya. Maka salah satu yang penting anak buah itu ya sami'na wa ata'na. Sampai kapan? Sampai antum punya usaha sendiri, antum yang nyuruh-nyuruh nanti. Sini. Kalau sekarang antum kan, kene, aduh, rono meneng. Tapi memang harus sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau tidak ada suasana sami'na wa ata'na, yang terjadi itu roda usaha itu nggak jalan. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ya apa Ustaz, itu sudah bismillah dijalanin. Dan kita selalu meniatkan kerja ini sebagaimana yang kita sudah sampaikan, niatnya untuk memberikan nafkah kepada anak kita, kepada orang tua kita, atau untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita makan yang haram atau bawa pulang yang haram. Gara-gara kita ya tidak taat sama pemimpin kita, semau kita. Barakallahu fiik. Ya apa jamaah wis adzan? Satu pertanyaan. Cukup ya? Karena sudah adzan. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.